Jauh di pesisir Sulawesi Selatan, di antara desiran ombak dan rimbunnya hutan, tersimpan sebuah kisah yang diwariskan turun-temurun. Kisah ini bertujuan untuk mengingatkan anak-anak agar selalu waspada terhadap bahaya yang datang dalam wujud tak terduga. Ini bukanlah dongeng pengantar tidur biasa, melainkan sebuah legenda besar tentang kelaparan, keputusasaan, dan sosok mengerikan yang dikenal sebagai Nenek Pakande. Legenda ini menjadi pengingat abadi akan pentingnya keberanian serta akal cerdas dalam menghadapi kejahatan yang paling kelam. Pada zaman dahulu kala, di tanah Bugis yang permai, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat subur dan makmur. Rakyatnya hidup dalam suasana damai dan serba berkecukupan, dengan hasil panen yang melimpah ruah serta lautan yang kaya akan ikan. Sang raja yang arif bijaksana memerintah dengan adil, sehingga seluruh negeri senantiasa berada dalam naungan ketentraman. Tidak ada seorang pun yang pernah menyangka bahwa awan gelap bencana akan segera menutupi langit cerah kerajaan mereka. Namun, kebahagiaan abadi hanyalah sebuah angan. Musim kemarau datang tanpa diundang, lebih panjang dan lebih ganas dari yang pernah tercatat dalam sejarah. Hujan tak kunjung turun untuk membasahi bumi, membuat sungai-sungai mulai mengering dan sawah-sawah yang tadinya menghijau kini retak seribu dan menguning layu. Lumbung padi yang dahulu penuh sesak kini mulai menampakkan dasarnya, dan sumber makanan semakin menipis dari hari ke hari, membawa serta hantu kelaparan yang paling menakutkan. Rasa putus asa mulai merayap di setiap sudut kerajaan. Suara tangis anak-anak yang menahan lapar menjadi irama pilu yang terdengar di seluruh negeri. Para orang tua hanya bisa menatap nanar buah hati mereka yang menderita, namun mereka sungguh tak berdaya. Sang raja dan segenap penasihatnya telah mencoba segala cara, menggelar upacara sakral memohon hujan dan mengerahkan pasukan untuk mencari sumber pangan hingga ke pelosok negeri, namun semua ikhtiar itu tampak sia-sia. Di tengah puncak keputusasaan inilah, doa-doa dipanjatkan dengan lebih khusyuk dari sebelumnya. Seluruh rakyat, dari jelata hingga bangsawan, menengadahkan tangan kepada Allah Sang Maha Pencipta, memohon agar diberikan jalan keluar dari bencana hebat yang melanda. Mereka berharap akan datangnya sebuah keajaiban yang dapat menyelamatkan mereka dari ambang kehancuran total. Tanpa mereka sadari, harapan mereka akan segera dijawab, namun dalam bentuk yang tak pernah mereka duga. Atmosfer kerajaan yang dulunya penuh dengan gelak tawa dan sukacita kini telah berganti menjadi suram dan penuh duka. Setiap fajar menyingsing adalah penanda dimulainya perjuangan baru untuk sekadar bertahan hidup. Para penduduk hanya bisa menatap langit yang biru pucat tanpa awan, berharap akan ada setetes air yang jatuh dari angkasa. Dalam kondisi yang begitu rapuh dan penuh penantian inilah, panggung telah disiapkan untuk kedatangan sosok yang akan mengubah takdir kerajaan selamanya. Tepat di saat kerajaan berada di titik terendahnya, muncullah seorang perempuan tua dari arah hutan belantara yang lebat. Penampilannya sangat biasa, tidak ada yang istimewa, layaknya seorang nenek dari desa terpencil. Ia berjalan dengan langkah yang perlahan namun mantap memasuki gerbang istana. Tatapan matanya begitu tajam dan penuh dengan teka-teki yang tak terbaca. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dari mana asal-usulnya. Ia muncul begitu saja seolah menjadi jawaban atas doa-doa yang selama ini dipanjatkan. Perempuan tua itu tanpa ragu langsung menghadap sang raja. Dengan suara yang terdengar serak dimakan usia namun penuh dengan keyakinan, ia menawarkan bantuan kepada kerajaan. Ia mengaku memiliki sebuah kemampuan gaib untuk mendatangkan hujan lebat dan mengembalikan kesuburan tanah seperti sedia kala. Tentu saja, tawaran ini terdengar laksana angin surga di tengah gurun penderitaan, membuat sang raja dan para penasihatnya menatapnya dengan perasaan yang bercampur aduk antara harapan dan keraguan. Uniknya, ia tidak meminta emas, permata, ataupun kekuasaan sebagai imbalan atas jasa besarnya. Permintaannya terdengar sangat aneh sekaligus sederhana. Ia hanya meminta satu hal, yaitu izin untuk dapat tinggal di dalam wilayah kerajaan dan diperbolehkan untuk bebas berinteraksi dengan seluruh penduduk, tanpa terkecuali anak-anak.
Ia beralasan bahwa kebahagiaan melihat anak-anak bermain dengan riang gembira adalah bayaran yang lebih dari cukup baginya. Permintaan yang tampak begitu tulus ini berhasil menepis segala keraguan di hati para pemimpin kerajaan. Tanpa berpikir panjang lebih lama lagi, didorong oleh rasa putus asa yang memuncak dan keinginan besar untuk menyelamatkan rakyatnya, sang raja pun menyetujui perjanjian tersebut. Ia memberikan izin mutlak kepada perempuan tua itu untuk tinggal dan melakukan apa yang telah ia janjikan. Seluruh isi istana dan rakyat yang mendengar kabar itu bersorak gembira. Mereka melihat secercah harapan di ujung terowongan penderitaan yang gelap dan panjang. Setelah perjanjian itu disepakati oleh kedua belah pihak, perempuan tua itu pun segera melakukan sebuah ritual aneh di tengah alun-alun utama kerajaan. Ia menengadahkan wajahnya ke arah langit yang cerah, lalu mulutnya mulai menggumamkan mantera-mantera dalam bahasa yang tak seorang pun mengerti. Ajaibnya, tidak lama setelah itu, gumpalan awan hitam mulai berkumpul di langit yang tadinya bersih, membawa serta harapan yang telah lama hilang dari hati setiap insan. Benar saja, sesaat setelah ritual itu selesai, guntur mulai bergemuruh sahut-menyahut dan tetesan air hujan pertama jatuh membasahi tanah yang kering kerontang. Hujan kemudian turun dengan sangat derasnya, seolah mencurahkan seluruh kerinduan langit kepada bumi yang telah lama merana. Seluruh rakyat bersorak-sorai penuh sukacita, mereka menari-nari di bawah guyuran hujan, dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah atas keajaiban nyata yang sedang mereka saksikan. Perempuan tua itu dielu-elukan sebagai pahlawan dan penyelamat agung. Hanya dalam waktu beberapa minggu, wajah kerajaan berubah total secara dramatis. Sungai-sungai kembali terisi penuh dengan air yang jernih, dan tanah yang tadinya retak-retak kini kembali menjadi gembur dan subur. Para petani dengan semangat yang baru dan berlipat ganda kembali turun ke ladang mereka. Benih-benih yang mereka tanam tumbuh dengan sangat cepat dan pada akhirnya menghasilkan panen yang jauh lebih melimpah dari masa-masa sebelumnya. Kemakmuran yang pernah sirna kini telah kembali, bahkan dalam tingkat yang lebih besar. Sesuai dengan perjanjian, perempuan tua itu kini menempati sebuah rumah sederhana yang dibangunkan untuknya di pinggir desa. Ia menunjukkan sikap yang sangat ramah kepada semua orang, terutama kepada anak-anak. Setiap sore hari, ia akan duduk santai di teras rumahnya, dengan sabar membagikan permen dan kue-kue lezat kepada anak-anak yang bermain atau lewat di depan rumahnya. Sosoknya yang kebapakan dan sangat baik hati membuatnya begitu disayangi, dan anak-anak pun sering bermain di sekitar rumahnya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sang raja dan seluruh jajaran pemerintahannya merasa berhutang budi teramat besar kepada sang nenek penyelamat. Mereka menganugerahinya gelar kehormatan tertinggi dan memastikan semua kebutuhannya selalu terpenuhi dengan baik. Tidak ada lagi seorang pun yang menaruh curiga sedikit pun kepadanya. Ia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari denyut nadi kehidupan kerajaan. Seorang dermawan misterius yang datang pada saat yang paling tepat. Akan tetapi, di balik senyumnya yang ramah dan segala kebaikan yang ia tunjukkan setiap hari, tersimpan sebuah rahasia yang sangat kelam. Tak seorang pun di kerajaan itu yang menyadari bahwa semua kemakmuran ini hanyalah babak pembuka dari sebuah mimpi buruk yang mengerikan. Bayaran yang sesungguhnya belum ia tagih, dan perjanjian yang dahulu dibuat dalam keputusasaan akan segera menampakkan harga yang harus dibayar dengan sangat mahal. Setelah beberapa waktu lamanya kemakmuran yang melimpah itu dinikmati, sebuah keanehan yang mengerikan mulai terjadi. Satu persatu anak di kerajaan itu mulai menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pada awalnya, hanya satu atau dua anak yang dilaporkan hilang, dan para orang tua mengira mereka mungkin hanya tersesat saat sedang asyik bermain di hutan. Namun, jumlah anak yang hilang terus bertambah dari hari ke hari, menimbulkan keresahan dan ketakutan yang mendalam di seluruh negeri. Kecurigaan pun mulai timbul di antara penduduk. Beberapa orang melaporkan hal-hal ganjil yang mereka lihat di sekitar rumah perempuan tua itu pada malam hari. Ada yang bersumpah pernah melihat sang nenek menjulurkan lidahnya yang sangat panjang saat suasana sepi,
Sementara yang lain mengaku melihat matanya menyala semerah bara api dalam kegelapan. Namun, laporan-laporan ini pada mulanya dianggap sebagai tahayul atau kabar bohong yang disebarkan oleh orang yang iri hati. Puncak kengerian terjadi ketika seorang anak laki-laki ditemukan dalam keadaan gemetar ketakutan setelah berhasil kabur. Ia menceritakan pengalamannya dengan tergagap. Ia mengaku telah diajak ke rumah sang nenek untuk diberi kue, namun ia berhasil melarikan diri ketika melihat nenek itu berubah menjadi sosok mengerikan dengan gigi yang runcing dan kuku yang panjang, sedang mencoba memasak tulang belulang manusia di dalam sebuah kuali yang sangat besar. Cerita anak itu menyebar secepat api dan membuat seluruh kerajaan gempar seketika. Saat itulah semua orang tersadar akan kebenaran yang paling mengerikan. Perempuan tua yang selama ini mereka puja sebagai penyelamat sesungguhnya adalah makhluk jadi-jadian pemakan daging manusia. Nama aslinya pun terungkap, ia adalah Nenek Pakande. Dalam bahasa Bugis, kata kande memiliki arti makan atau si pelahap. Sehingga, Nenek Pakande secara harfiah berarti nenek si pemakan. Ia adalah jelmaan iblis yang memangsa anak-anak kecil sebagai sumber kekuatan dan keabadiannya. Kemarahan yang meluap-luap dan penyesalan yang tak terhingga melanda seluruh kerajaan. Sang raja merasa sangat bersalah karena telah membuat sebuah perjanjian buta yang pada akhirnya membawa malapetaka besar bagi rakyat yang ia cintai. Kini, sosok yang dulu mereka puja sebagai pahlawan telah menunjukkan wujud aslinya sebagai monster yang paling menakutkan. Perburuan besar-besaran terhadap Nenek Pakande pun segera diperintahkan, namun ia bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Setelah kedoknya terbongkar, Nenek Pakande tidak lagi perlu bersembunyi di balik topeng kebaikannya. Ia menunjukkan wujud aslinya yang sangat mengerikan dan mulai meneror seisi kerajaan secara terang-terangan. Ia sering menampakkan diri di malam hari, berkeliaran di desa-desa yang sunyi untuk mencari mangsa berikutnya. Suara tawanya yang melengking tinggi dan mengerikan menjadi pertanda datangnya kematian, membuat siapapun yang mendengarnya akan gemetar ketakutan hingga ke tulang sumsum. Para orang tua melakukan segala cara yang mereka bisa untuk melindungi anak-anak mereka dari ancaman sang monster. Semua pintu dan jendela ditutup dan dipasang palang yang kuat menjelang matahari terbenam. Anak-anak dilarang keras untuk keluar rumah setelah senja tiba. Nasihat yang paling sering diulang-ulang dari mulut ke mulut adalah, jangan pernah menjawab panggilan atau ketukan dari orang asing di malam hari, karena itu bisa jadi adalah Nenek Pakande yang sedang menyamar untuk memancing korban. Nenek Pakande memiliki kesaktian yang sangat hebat dan ilmu sihir yang tinggi. Ia bisa mengubah wujudnya menjadi siapa saja yang ia kehendaki, termasuk menyamar menjadi ibu atau ayah dari seorang anak untuk memancingnya keluar dari rumah yang aman. Lidahnya konon bisa memanjang hingga puluhan meter jauhnya untuk menangkap mangsanya dari kejauhan, dan kukunya yang panjang dan hitam setajam bilah pisau bisa merobek apa saja. Ia juga diberkahi indera penciuman yang luar biasa tajam untuk mendeteksi keberadaan anak-anak. Pasukan terbaik kerajaan yang dikerahkan untuk menangkap atau membunuhnya selalu menemui kegagalan. Banyak prajurit paling pemberani yang harus tewas dengan cara yang mengenaskan dalam usahanya melawan makhluk jadi-jadian tersebut. Segala jenis senjata tajam biasa terbukti tidak mampu melukai kulitnya yang sekeras baja. Kerajaan yang baru saja pulih dari bencana kelaparan kini jatuh ke dalam bencana yang jauh lebih mengerikan, yaitu teror tanpa henti dari makhluk gaib yang haus darah. Ketakutan yang mencekam kini menyelimuti setiap jiwa di kerajaan itu. Tidak ada lagi terdengar tawariang anak-anak yang bermain di sore hari. Desa-desa yang tadinya ramai kini menjadi sepi dan senyap bagai kota mati saat malam tiba. Rakyat hanya bisa hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang pekat, terus berdoa tanpa henti agar Allah memberikan ridhonya dan segera mengirimkan seseorang yang mampu mengakhiri mimpi buruk tak berkesudahan yang diciptakan oleh Nenek Pakande. Di tengah lautan ketakutan dan keputusasaan yang melanda, hiduplah seorang anak laki-laki yang memiliki akal cerdas dan hati yang pemberani bernama Larumpa. Sangat berbeda dengan anak-anak seusianya yang hanya bisa bersembunyi dalam ketakutan di dalam rumah,
Larumpa justru merasa geram dan tidak terima melihat penderitaan yang disebabkan oleh Nenek Pakande. Hatinya dipenuhi oleh tekad yang membara untuk menghentikan kekejaman monster mengerikan itu untuk selamanya. Larumpa bukanlah seorang anak laki-laki biasa. Ia dianugerahi akal yang sangat cerdik dan keberanian yang luar biasa, melebihi orang dewasa sekalipun. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya untuk mengamati gerak-gerik dan kebiasaan Nenek Pakande dari kejauhan dengan sangat teliti. Ia mempelajari kapan monster itu biasa keluar untuk mencari mangsa, kemana saja ia pergi, dan yang terpenting, apa saja kira-kira kelemahannya. Ia sadar bahwa kekuatan fisik saja tidak akan pernah cukup untuk mengalahkan makhluk sesakti itu. Suatu hari, Larumpa melihat sebuah kejadian penting. Dari persembunyiannya, ia menyaksikan Nenek Pakande sedang menjilati sebuah panci panas yang baru saja digunakan untuk memasak. Dari pengamatan sederhana itulah, ia mendapatkan sebuah ide yang sangat cemerlang. Ia menyadari bahwa meskipun sangat sakti, Nenek Pakande tampaknya memiliki kelemahan terhadap panas. Lidahnya yang panjang dan menjadi senjata utamanya justru bisa menjadi titik lemahnya jika ia berhasil memanfaatkannya dengan benar. Dengan tekad yang sudah bulat laksana baja, Larumpa mulai mempersiapkan rencananya secara diam-diam. Ia menemui dan mengumpulkan beberapa teman terdekatnya yang ia anggap paling berani, lalu menjelaskan idenya yang terdengar sangat berbahaya. Meskipun pada awalnya mereka ragu dan takut, keberanian dan keyakinan kuat yang terpancar dari diri Larumpa berhasil meyakinkan mereka untuk turut serta membantunya. Mereka pun bekerja sama dalam sunyi, mempersiapkan sebuah jebakan yang diharapkan akan menjadi akhir dari teror Nenek Pakande. Larumpa sengaja tidak memberitahukan rencananya kepada orang dewasa manapun, termasuk kepada sang raja. Ia tahu bahwa orang-orang dewasa kemungkinan besar akan melarangnya karena menganggap rencananya terlalu berbahaya dan mustahil untuk dilakukan oleh anak-anak. Ia percaya bahwa terkadang, keberanian yang murni dan kecerdikan seorang anak kecil adalah senjata yang paling ampuh, sebuah kekuatan yang seringkali diremehkan oleh orang dewasa. Larumpa dan teman-temannya segera mulai menjalankan rencana mereka dengan sangat hati-hati. Mereka mencari sebuah pohon kelapa yang paling tinggi di jalur yang mereka tahu sering dilewati oleh Nenek Pakande saat berburu di malam hari. Kemudian, secara gotong royong, mereka mengumpulkan puluhan tempurung kelapa yang keras dan sudah dibersihkan isinya. Rencana mereka sangatlah sederhana, namun juga sangat cerdik sekaligus berbahaya. Saat malam yang ditentukan tiba dan kegelapan mulai menyelimuti bumi, Larumpa dengan gesit memanjat pohon kelapa yang tinggi itu seorang diri. Ia membawa serta sebilah parang tajam yang ia ambil dari rumahnya. Sementara itu, teman-temannya yang pemberani bersembunyi di semak-semak yang rimbun tidak jauh dari lokasi. Tugas mereka adalah memancing perhatian Nenek Pakande. Mereka pun mulai membuat suara-suara gaduh seperti anak-anak yang sedang asyik bermain untuk memancing monster itu datang. Benar saja, tidak berapa lama kemudian, Nenek Pakande muncul dari dalam kegelapan hutan. Indera penciumannya yang tajam menuntunnya langsung ke arah sumber suara anak-anak. Ia melihat ke sekelilingnya namun tidak menemukan siapapun di bawah. Kemudian, ia mendengar suara dari atas pohon kelapa dan mendongakkan kepalanya. Di sana, di atas pelepah daun kelapa, ia melihat Larumpa sedang duduk santai, seolah sedang mengejeknya dan menantangnya. Nenek Pakande tertawa terbahak-bahak dengan suara melengkingnya yang khas. Ia menganggap Larumpa adalah mangsa yang bodoh dan sangat mudah untuk ditangkap karena telah memanjat ke tempat yang tinggi tanpa jalan keluar. Tanpa ragu sedikit pun, ia menjulurkan lidahnya yang sangat panjang dengan kecepatan kilat ke arah Larumpa. Inilah saat yang telah ditunggu-tunggu oleh pahlawan cilik itu. Tepat ketika ujung lidah Nenek Pakande hampir mencapainya, Larumpa dengan sekuat tenaga mengayunkan parangnya dan memotong ujung lidah monster itu hingga putus. Nenek Pakande menjerit kesakitan dengan suara yang begitu keras hingga memekakan telinga dan mengguncang seluruh hutan. Darah segar menyembur dari lidahnya yang terpotong. Saat ia sedang meraung-raung kesakitan dan kebingungan,
Larumpa memberikan isyarat kepada teman-temannya di bawah. Mereka pun segera melemparkan tempurung-tempurung kelapa yang sudah mereka siapkan ke arah Nenek Pakande. Karena panik dan kesakitan, Nenek Pakande mengira tempurung itu adalah batu dan menelannya bulat-bulat, yang justru membuatnya semakin tersiksa. Dalam keadaan terluka sangat parah dan tersiksa oleh rasa sakit yang luar biasa, kekuatan Nenek Pakande menjadi sangat lemah. Lidahnya yang selama ini menjadi senjata andalannya kini telah terpotong, dan perutnya terasa sakit karena penuh dengan tempurung kelapa keras yang tidak bisa ia cerna. Ia mencoba untuk melarikan diri kembali ke dalam hutan lebat tempat asalnya, namun tenaganya sudah benar-benar habis. Ia pun terjatuh ke tanah dan tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Keesokan paginya, kabar tentang kematian Nenek Pakande menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kerajaan. Pada awalnya tidak ada seorang pun yang percaya, namun setelah para prajurit dan penduduk melihat sendiri jasad mengerikan dari monster itu, sorak-sorai kemenangan dan kelegaan pun membahana di seluruh negeri. Larumpa dan teman-temannya diarak dan dielu-elukan sebagai pahlawan sejati. Keberanian dan kecerdikan mereka telah berhasil menyelamatkan kerajaan dari cengkeraman teror yang kelam. Sang raja segera memanggil Larumpa dan teman-temannya untuk menghadap ke istana. Di hadapan seluruh rakyatnya, ia memberikan penghargaan tertinggi kepada pahlawan-pahlawan cilik itu. Sang raja juga dengan tulus meminta maaf kepada seluruh rakyatnya atas kesalahannya di masa lalu yang hampir membawa petaka abadi. Sejak hari itu, Larumpa diangkat menjadi penasihat khusus kerajaan meskipun usianya masih sangat muda, sebagai penghormatan atas kecerdasan dan keberaniannya. Kedamaian dan ketentraman akhirnya kembali menyelimuti kerajaan itu. Anak-anak kembali bisa bermain dengan riang gembira di halaman rumah mereka tanpa ada lagi rasa takut yang menghantui. Akan tetapi, kisah tentang Nenek Pakande tidak pernah dilupakan begitu saja oleh sejarah. Legenda ini terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai sebuah pengingat dan pelajaran yang sangat berharga bagi semua orang. Kerajaan itu pun kembali hidup dalam kemakmuran dan kebahagiaan, namun kini dengan tingkat kewaspadaan yang jauh lebih tinggi. Mereka belajar sebuah pelajaran penting bahwa solusi instan yang ditawarkan oleh orang asing seringkali memiliki harga tersembunyi yang sangat mahal. Dan yang terpenting, mereka belajar bahwa keberanian sejati dan akal yang cerdas bisa mengalahkan kejahatan sebesar apapun, bahkan jika kekuatan itu datang dari seorang pahlawan cilik.